Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya di session yang kedua, yaitu session kedua mengenai Visual Basic dan SQL Server ya. Nah, di sini untuk session kedua kita akan membahas tentang menampilkan data di SQL Server, mengenai menampilkan data SQL Server di Visual Basic dengan menggunakan data grid ya, dan juga mungkin untuk kode otomatis ya. Kode otomatis digunakan untuk kode barang agar si user tidak perlu mengetikkan kode barang. Soalnya kalau pada saat si user mengetik sendiri pasti human error akan besar ya. Jadi kita meminimalisir human error yang ada di user. Oke. Tapi di sini kita mungkin akan bahas sedikit tentang memanage proses agar sesuai dengan alur dan sesuai dengan kebutuhan user. Seperti hanya seperti ini ya, kita coba jalankan dan praktek kemarin atau praktek season 1. Kita lihat di sini data barang kita praktekkan. Kita di sini ketik KD02 nama barang keyboard kita kasih uji teknologi aja, keyboard antar harganya 150 namanya. Simpan data, kita lihat ya, simpan data dan oke. Tagnya masih terlihat ya, harusnya tagnya hilang. Oke, ini adalah sesuatu yang sederhana dan sepele tapi sangat menentukan dalam proses input user ya, pengguna itu tidak selayaknya seperti programmer ya yang tahu segalanya. User itu adalah pengguna yang notabene tidak tahu tentang alur pemrograman ya, taunya dia adalah alur tentang kerjanya dia, seperti itu ya. Kita harus membuat sesimpel mungkin. Oke, nah di sini pada saat klik simpan harusnya ini akan kehapus semua setelah simpan. Setelah database itu ditambahkan di sini harusnya clear semua. Nah, untuk mengclearkan kalian bisa ketik seperti ini, kita satu-satu dulu, txt kode dulu yang paling atas, dot text kita kosongkan dengan menggunakan kutik-kutik. Nah, terus tsk mm dot text hanya dengan kutik-kutik lagi, txt cbo tipe dot text hanya dengan kutik-kutik. Terus selanjutnya stop txt lagi, stop text sama dengan kutik-kutik, txt harga teks sama dengan kutik-kutik, txt model teks sama dengan kutik-kutik. Oke, ini sudah akan mengclearkan inputan si user setelah penyimpanan selesai. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita bahas untuk menampilkan data. Oke, kalau kita bahas tentang menampilkan data. Kalau yang tadi adalah mengclearkan inputan user. Kalau kita coba, silakan mau nyoba, pasti akan pada saat disimpan, data disimpan akan muncul message database ditambahkan dan akan menjalankan script ini, yaitu untuk menghapus inputan si user. Oke ya, kita lanjut ke materi intinya, yaitu menampilkan data SQL Server di Visual Studio atau Visual Basic. Nah, sekarang kita buat terlebih dahulu. Mungkin untuk tombolnya kita kasih di samping aja,
Terus kita cari di toolbox, cari data grid view. Data grid view. Oke, sudah ketemu data grid view. Nah, seperti ini. Dan geser ke kanan biar satu form. Oke, kalau sudah, kita tinggal script untuk menampilkan harusnya pada saat form muncul itu data grid sudah terisi data dari SQL Server, berarti adanya di form load. Klik dua kali di formnya, di sini harus ada untuk menampilkan data. Oke, kita untuk tampil data ini kita tidak hanya menggunakan satu kali, kita bisa menggunakan beberapa kali ya, kayak pada saat simpan harusnya muncul refresh ya, data yang terbaru muncul. Nah itu kan kita membutuhkan tidak hanya satu kali tapi berkali-kali. Nah itu kita buat sub baru function ya, di sini setelah ensub kalian buat sub tampil data namanya, enter otomatis ensub akan terkeluar ya. Nah di sini di form barang load kalian panggil tampil data ini. Oke, pada saat tampil form dibuka dia akan menjalankan sub tampil data. Tampil data ini kita sebutkan. Oke, nah sekarang kita buat SQL adapter dulu ya. Di sini kita dim SQL data adapter, jadi SQL data SD aja ya, SQL data adapter as SQL data adapter dim. Kita juga buat dataset ya, ds dataset as data set. Oke, di sini SD sama dengan ya new SQL data adapter. Nah di sini kasih kutip dan di belakang con ya, sama kayak tadi ya, SQL data adapter. Nah di sini kalian di sini langsung saja kita buat query selagi bintang from table. Nah setelah itu ds dulu, ds sama dengan new dataset dulu, sd.view, taruh hasil dari SD ke ds ya kan. Terus panggil data grid view, data grid view 1 ya tadi ya, data grid view 1 dan data source ya, data source sama dengan ds under table 0. Kalau itu data grid view 1 dot read only sama dengan true. Oke, nah pada saat kita run kita buka data barang, oke akan muncul gampang udah. Jadi satu script ini beberapa baris sudah bisa menampilkan. Yang paling ini adalah query-nya. Query jangan sampai salah ya, barang itu tabelnya jangan sampai salah tulis, salah satu huruf saja pasti akan error ya, paham ya. Oke, kita sudah menampilkan data, sudah berhasil untuk menampilkan data SQL Server ke program kita ya, program Visual Basic.
seperti ini akan muncul. Nah, pada saat kita simpan KD03, nah ini ya, KD03 harus PC Dell umpamanya ya. Sini all in one, stok 5, ini 4 juta namanya. Simpan. Oke, KD03 tidak tampil karena apa? Pada saat kita tombol di tombol ini tidak ada script untuk memperlihatkan SQL Server di Visual Basic. Ya, kita cek di tombol stop. Ini di tombol simpan barang tidak ada tampil data, tidak ada. Kita sampai insert ya, tidak ada. Nah, di situ kalian ambil aja tampil data, otomatis akan menampilkan. Sekarang kita coba lagi KD04 adalah PC Asus. Mungkin kita buat order stok 3, harganya 5 juta. Simpan dan bersih. Oke, paham ya itu. Sekarang masalah terbesar ya kode barang. Kode barang di sini kita ngetik ya. Jadi sangat ribet, pengguna itu ribet. Kalau seperti itu harusnya adalah otomatis, dan itu ada sesuai dengan SOP-nya, pasti otomatis ya. Jadi kita coba buat kode otomatis. Oke, kode otomatis ini muncul pada saat form itu muncul atau sesuai dengan tampil data juga ya. Jadi form itu muncul otomatis akan muncul kode barang. Pada saat tombol disimpan otomatis kode barang baru. Nah, itu ada dua yang membutuhkan kode barang. Yang pertama adalah form itu muncul, yang kedua adalah tombol simpan data baru. Kita buat sub lagi ya, sub untuk buat kode. Oke, kamu bisa taruh di load dulu ya di sini. Jadi di form load tadi di mana? Oke, form load di sini ya, form barang load. Nah, di sini kalian buat kode ya di sini. Nah, di sini kan makanya error soalnya tidak ada fungsinya, tidak ada sub. Kalian buat subnya di sub buat kode. Oke, di sini kita akan script untuk buat kodenya ya. Pertama kalian buat SQL variable ya, variable SQL reader SR as reader. Nah, selanjutnya kita langsung saja di SQL data reader ini ya, kita script SR sama dengan new SQL data reader. Oke, di sini kita langsung aja kasih titik koma kon. Ini biasa ya, biasa. Oh sorry, SQL command dulu ya. Jadi buat SQL command dulu, SQL command, terus sama dengan new SQL command kon
ini kalian ketik select Sintang from T barang, kita ambil kan di sini kita coba select data ya. Nah, di sini kita ambil dua karakter yang di kanan ya, tadinya soalnya kita akan mengambil yang 04 saja, jadi kita ambil yang kanan dan kita maksimalkan biar dapat yang paling terakhir ya. Jadi kalian di sini select bintang di sini ganti dengan right KDBRG bagian skos KDBRG, 22 karakter di kanan. Biasa kalau sudah 2 karakter di kanan sudah dapat, kita ambil yang maxnya, berarti kita gunakan max seperti ini, max berarti yang paling besar. Nah pada saat kosong data akan nol ya. Untuk menghindari nol itu kalian buat is nol dalam kurung ini masih oke ya, ini sudah dapat. Sekarang baru di sini SC SR dot SVM data reader SC, coba angkanya apa. Bentar, saya cek dulu. Oke, tadi ada kesalahan di sini. Harusnya SR itu adalah menampung hasil dari SC execute reader ya, seperti itu. Terus kita buat SR dot open dulu, misalnya read ya. Kita baca dulu, setelah itu kita akan ambil data ya, data ini kita ambil kita masukkan, kita ambil dan kita tambahkan satu ya. Kita tambahkan satu. Oke, kita buat dim dulu, dim hasil kode as integer seperti ini, DSL kode sama dengan asr dot get 3 ini kita akan tambahkan dulu satu, kita file dulu baru tambah satu seperti ini. Sorry kebaliknya, ASL. Oke, nah di sini kan 2 digit ya, ini 2 digit, jadi kalau seumpamanya di sini hasilnya 4 ya, 4 tambah 1 5 ya. Nah, tapi kita butuhnya 04 bukan 4 05 bukan
5 saja, jadi kita tambahkan 101 dan kita ambil 2 digit belakang seperti itu. Nah, jadi text kodenya teks sama dengan SL kode ya. Oke, KD dulu, KD kemudian titik KD straight, kasih dan dari di sini kalian ambil right ya, tapi menggunakan Microsoft dot right, kemudian function right SL kode 52 seperti ini. Oke, kita coba jalankan. Oke, tadi 05 seperti itu. Nah, pada saat kita simpan harus membuat terbaru. Nah, itu kita harus tambahkan di tombol juga ya, ke pembalang ke tombolnya itu tadi kita panggil lagi tuh buat kode seperti ini ya, di tombol button simpan klik ya, tombol depan. Nah, barangnya coba ribet lagi, import Asus namanya, import 4 harganya Galaxy namanya simpan dan oke, otomatis kode 06. Oke, kita sudah membuat menampilkan data dan membuat kode di sesi yang kedua. Cukup ya, cukup, sudah selesai. Kita akan lanjut ke sesi ketiga, yaitu bagaimana membuat alur update dan delete data ya, dua itu. Oke, cukup dari saya untuk sesi kedua. Kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.